Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin jamaah rahmatullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat bertemu dengan Ramadan. Hari ini kita memasuki hari 25. Sebentar lagi kita akan mengakhiri hari 25 dan memasuki hari yang ke-26 nanti malam. Bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah SAW itu sebagai syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Apa makna berkah? Berkah secara bahasa itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena semua amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan amalan itu dilipat gandakan. Namun sesuatu yang berkah itu pertama cirinya adalah bahwa yang pertama kita itu merasa bahagia. Dan orang lain itu juga bahagia. Kalau kita melakukan amal ibadah, maka pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Karena setiap amal baik yang itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ketenangan kepada orang yang melakukannya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Walaupun kita dalam keadaan mungkin lapar, akan tapi karena lapar ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita bahagia, kita senang. Pada saat kita berbuka, kata Rasulullah SAW, kita senang. Senang pertama karena sudah bisa mencicipi lagi sesuatu yang tadinya diharamkan sementara. Farhatun inda iftarihi. Senang juga karena kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan berbeda dengan orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mungkin di bulan Ramadan makan dan minum, akan tapi yang namanya ketidakbaikan, sesuatu yang melanggar syariat, itu pasti tidak akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Jadi pertama, keberkahan itu ditandai dengan adanya kebahagiaan. Kita bahagia, orang lain itu juga bahagia. Kalau kita lihat teman kita itu misalnya menikah, yang menikahnya itu sesuai dengan aturan agama, mereka bahagia, kita juga bahagia yang menyaksikannya. Orang tuanya bahagia, anaknya juga bahagia. Hasil yang didapatkan itu juga membahagiakan. Anaknya kemudian juga bahagia, dapat keturunan bahagia. Tapi kalau sesuatu melanggar syariat, mohon maaf misalnya hamil di luar nikah, itu tidak akan membahagiakan walaupun hamil. Tapi kalau hasil nikah itu sampai ditonton, alhamdulillah saya hamil, ditontonkan, disyukuri, buat selamatan. Jadi pertama dalam keberkahan itu kita bahagia, orang lain itu juga bahagia. Dan yang kedua, ciri dari berkah itu adalah hal tersebut sesuatu itu bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat kepada orang lain. Seorang yang mempunyai mobil, mobilnya itu kalau berkah itu akan bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat pada orang lain. Dirinya bisa menikmati mobil itu, orang lain itu juga bisa menikmatinya. Sehingga kalau ada orang yang mohon maaf dia itu kaya akan tetapi tidak mau berbagi kepada orang lain, maka itu tidak berkah. Dia hanya
kaya sendiri, mungkin hanya senang sendiri, tapi orang lain tidak mendapatkan bagian dari kesenangannya. Tapi kalau orang kaya itu misalnya suka berbagi, ada keberkahan, semakin bertambah kekayaannya, dia sendiri bahagia, senang karena mendapatkan amanah dari Allah. Orang lain juga senang. Kenapa? Karena pasti akan ikut juga dapat bagian. Alhamdulillah, tatangkuna sengkok oleh arisan, oleh bonus. Senang juga, karena nanti akan dapat bagian juga ketika sesuatu itu berkah. Mobil, tetangganya juga merasakan keberkahannya, senang, bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau tidak berkah, tetangganya beli mobil baru, sakit hati dia. Kenapa? Karena hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Tapi kalau mobilnya misalnya bisa dipinjam oleh temannya, walaupun dia tidak memilikinya, dia senang karena temannya itu beli mobil baru. Dia juga akan ikut dapat cipratan dari keberkahan mobilnya. Berkah, bermanfaat bagi kita, bermanfaat juga bagi orang lain. Dan yang paling penting dalam keberkahan itu, ciri yang ketiga adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya mobilnya itu kemudian dibawa untuk kebaikan, dibawa ke masjid, dibawa ke majelis taklim, dibawa untuk tetangganya yang mungkin sakit. Mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun misalnya membantu orang lain, tapi kalau kemudian membantunya maksiat, maka itu adalah sesuatu yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling tidak itu ciri dari berkah. Yang pertama adalah mendatangkan kebahagiaan. Saya bahagia, orang lain juga bahagia. Saya mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain juga mendapatkan manfaat. Dan yang paling penting adalah bahwa hal tersebut mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada artinya jabatan, harta, pangkat ataupun yang lainnya kalau kemudian tidak mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat misalnya, dapat jabatan lebih tinggi karena tahu bahwa orang ini adalah orang yang amanah, maka orang lain itu merasakan kebahagiaannya. Alhamdulillah kamu sudah diangkat. Tapi kalau misalnya mohon maaf, dia orang yang suka semenang-menang, suka menindas, tambah tinggi jabatannya, orang lain itu tidak suka. Kenapa dia yang diangkat? Itu ciri tidak berkah. Karena orang lain kemudian tidak menginginkan dia, karena jabatannya kemudian tidak bermanfaat kepada orang lain. Jadi pastikan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sesuatu yang berkah. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan keberkahan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.